di mana dia disebutkan sangat mengandalkan ritual dan praktik perdukunan, mengakui bahwa dia nggak tahu siapa yang menjadi ayah dari bayi yang dikandungnya. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, saya lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting. Oh iya, buat kalian yang mungkin mau mutualan sama aku di Instagram, maksudnya kayak saling follow-followan gitu, nanti langsung aja follow @yusalkim ya guys. Tenang aja, aku langsung follow back kok. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang kasusnya Son Heung-min. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, aku merekomendasiin hair mask yang aku pakai. Tara, ini tuh hair mask dari Me Little Things. Aku sendiri pilih varian nomor 3 yang dengan rosemary oil and squalene yang dapat membantu untuk mengurangi kerontok rambut dan juga membantu menjaga pertumbuhannya. Sementara kalau kalian yang mungkin rambutnya kusut, susah diatur dan juga gampang kusut, mungkin bisa pilih varian nomor 1 ya guys. Dan kalau kalian yang rambutnya rusak karena styling juga pewarnaan, mungkin bisa pilih varian yang nomor 2. Oh iya, kalian juga mungkin bisa cobain hair serum oilnya mereka. So far aku sendiri juga puas sama hasil hair serum oilnya karena ngebuat rambut aku itu kelihatan lebih berkilau gitu guys, nggak gampang kusut, halus juga dan juga harum. Dan kalian yang mungkin tertarik untuk cobain produk-produk ini, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Teman-teman, untuk informasi saja, Son Heung-min ini adalah seorang pesepak bola. Dia itu bermain untuk timnas Korea Selatan dan juga Tottenham Hotspur. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, ada sebuah kelompok yang dituduh terlibat dalam pemerasan terhadapnya dengan mengklaim bahwa seorang wanita mengandung anaknya Son Heung-min dan juga menuntut ratusan juta won dengan imbalan untuk diem, atau bahasa kasarnya mungkin uang tutup mulut. Adapun untuk kelompok yang dituduh terlibat dalam dugaan pemerasan ini telah ditangkap guys oleh pihak kepolisian. Adapun investigasi mengungkap bahwa kubu Son Heung-min telah membayar lebih dari 300 juta Korea won kepada yang tertuduh sebagai pemeras pada tahun lalu. Sementara itu, pada tanggal 14 Mei, kantor polisi Gangnam menangkap seorang wanita berusia 20-an yang diidentifikasi sebagai si A atas tuduhan pemerasan dan seorang pria yang berusia 40-an yang disebut sebagai B atas tuduhan percobaan pemerasan. Lalu keesokan harinya polisi melakukan surat perintah penggeledahan di kediaman kedua tersangka. Menurut polisi ya guys, salah satu pemeras mulai memeras perwakilan Son Heung-min tahun lalu dan berhasil memperoleh lebih dari 300 juta Korea won. Dan ketika para tersangka ini menuntut pembayaran tambahan, pihak Son Heung-min akhirnya mengajukan pengaduan ke polisi. Investigasi lantas mengungkapkan ya guys bahwa pada bulan Juni tahun lalu, si A ngirim gambar USG ke Son Heung-min yang mengklaim bahwa dia itu hamil dan kemudian memeras nih lebih dari 300 juta Korea won dalam beberapa angsuran. Dalam artian uang yang 300 juta ini nggak langsung dikasih sekali plek 300 juta enggak, tapi kayak berangsur-angsur begitu. Namun ya teman-teman, perlu dicatat ada perbedaan antara dugaan garis waktu kehamilan yang disajikan oleh pernyataan kubunya si A dan juga Son Heung-min. Dan polisi saat ini juga sedang memverifikasi keaslian bukti yang diajukan oleh si A. Sementara itu disebutkan lebih lanjut bahwa setelah menerima sekitar 300 juta Korea won, A itu dilaporkan menandatangani perjanjian tertulis yang berjanji untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada publik. Namun meskipun demikian, si B, kenalannya si A, kemudian mendekati perwakilan Son Heung-min pada bulan Maret tahun ini, lalu ngancem nih akan mengekspos klaim kehamilan kepada media dan menuntut tambahan 70 juta Korea won. Gak main-main ya guys, hampir 100 juta loh itu. Dan untuk saat ini polisi juga sedang menyelidiki apakah si A tahu nih pengancaman yang dilakukan oleh si B kepada pihaknya Son Heung-min. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan, untuk kubunya Son Heung-min itu belum membayar si B. Dan si B dikatakan memiliki catatan sebelumnya terkait dengan kejahatan serupa. Sebagai tanggapan, agensi Son Heung-min mengeluarkan pernyataan resmi pada tanggal 15 Mei, di mana mereka menyatakan bahwa Son Heung-min adalah korban yang jelas dalam kasus ini. Mereka mengatakan mereka akan mengambil tindakan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa mereka yang telah melakukan pemerasan dengan klaim palsu dihukum tanpa keringanan hukuman. Dan menurut perkembangan barunya, polisi mengkonfirmasi bahwa si wanita memang hamil. Dengan memeriksa catatan rumah sakit wanita itu, polisi dapat mengkonfirmasi bahwa dia telah melakukan
melakukan aborsi guys. Dan bahwa gambar USG tadi yang dikirim ke Son Heung-min itu adalah asli guys, dan memang miliknya si cewek. Namun perlu dicatat ya, belum ditentukan apakah bayi itu memang bayinya Son Heung-min atau bukan. Dan kalian tahu gak guys apa yang mengejutkan? Dispatch itu telah mengungkapkan bahwa si wanita mengakui bahwa dia nggak tahu siapa yang menjadi ayah dari bayi yang dikandungnya yang akhirnya diaborsi ini. Gak tahu guys. Dalam laporan eksklusif dari Dispatch, mereka melihat keadaan seputar kehamilan dan skandal pemerasan Son Heung-min. Dan percakapan antara si wanita yakni A dan juga si pemeras yakni B, si A mengakui nih guys bahwa dia itu nggak tahu siapa ayah dari bayi tersebut. Adapun pada kala itu si B nanya kayak gini, tapi kamu tahu nggak itu bayi siapa? Apakah kamu tahu persis bayi siapa itu? Lalu si A bales, bayi siapa? Bagaimana aku tahu? Lalu B bilang lagi nih, kalau begitu kamu seharusnya hanya pergi ke orang kedua atau orang pertama, kamu seharusnya mendekati satu. Lalu Dispatch mengklaim nih guys bahwa si A pada kala itu melakukan hubungan bersama dengan dua pria. Maksudnya nggak dalam waktu yang bersamaan ya guys. Adapun pria pertama adalah seorang pengusaha non-selebriti dan pria kedua adalah Son Heung-min. Adapun untuk si A atau si wanita telah memberitahu kepada kedua pria itu tentang kehamilannya. Namun si cowok pertama yang pengusaha itu katanya nggak menanggapi. Tetapi Son Heung-min menanggapi nih teman-teman. Si A lantas mengirimkan Son Heung-min gambar tes kehamilannya dan bagaimana kadar hormon SCG-nya adalah 5000 mlu. Gitu nggak sih cara bacanya? Sorry atau keliru, ini udah aku tulisannya guys. Lalu dia menyatakan bahwa itu hamil 5 atau 6 minggu. Selain itu, Dispatch juga terlihat membagikan bagaimana conversation antara si A dan juga si B, yang mana conversation di antara mereka seperti ini guys. Si B di sini mengatakan, tapi kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu mengatakan bahwa kamu menghubungi mereka berdua. Lalu si A reply, aku memberitahu mereka berdua. Terus reply balas lagi, namun kamu bahkan gak yakin bayi siapa itu. Itu pada dasarnya penipuan pernikahan. Fakta bahwa kamu akhirnya memberitahu kedua pria hal yang sama. Inilah sebabnya mengapa kepalaku sakit sekarang. Aku gak tahu sih bagaimana aku seharusnya menangani ini. Selain itu, Dispatch juga menemukan nih guys bahwa dalam kasus ini ada 3 orang yang terlibat. Dan berikut adalah siapa yang terlibat. Yang pertama adalah si A, cewek yang hamil terus aborsi itu guys. Yang mana dia ini adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang bekerja sebagai model lepas. Dia bertemu dengan Son Heung-min melalui kenalan bersama. Dan pada Mei 2024 dia bertemu dengan pria lain. Kemudian yang kedua adalah pemeras B. Nah teman-teman, pemeras B ini adalah seorang pria berusia 41 tahun yang memiliki hukuman sebelumnya dikarenakan pemerasan juga. Dia memiliki tato besar di bagian atas tubuhnya. Dia bertemu dengan A pada akhir tahun 2024. Dan dia dituduhkan memimpin proses untuk upaya pemerasan kedua. Seperti yang udah kita bahas di awal tadi loh, yang waktu dia dituduh minta 70 juta won ke pihaknya Son Heung-min. Nah gitu. Selain itu, untuk yang ketiga adalah dukun guys. Kita sebut saja sebagai C. Nah si C ini adalah seorang dukun yang terkenal. Dia memprediksi kehamilan A pada bulan Juni. Nah karena prediksinya benar, A percaya sama si dukun. Si dukun itu bahkan menemani A ke aborsinya dan menerima 80 juta Korea won guys. Wow. Dan sebenarnya situasi awalnya itu sederhana nih guys. Seperti yang udah dirangkum oleh Dispatch, Son Heung-min dan juga si A memiliki hubungan di mana si A akhirnya hamil. Terus A lantas menuntut 300 juta Korea won yang disetujui oleh Son Heung-min untuk dibayar atau dikasih lah 300 juta Korea won itu. Dan pada tanggal 24 Juni 2024, A itu bertemu dengan Son Heung-min dan juga manajernya. A sudah memutuskan untuk melakukan aborsi. Dia mengkonfirmasi penerimaan uang dan sehari kemudian menjalani aborsi. Setelah aborsinya tidak ada pihak yang saling menghubungi lagi dan tampaknya untuk ke situasi itu sudah diselesaikan. Hingga pada akhirnya muncullah si B ini guys. Jadi pada Desember 2024 B itu bertemu dengan si A berkait koneksi yang dibuat oleh si C, si dukun. Dan B menyatakan kepada Dispatch bahwa pada April 2025 mereka mulai berkencan pada Januari 2025. Lebih lanjut, dia mengungkapkan seperti ini. Aku akan menikah, tapi aku kebetulan menemukan perjanjian kerahasiaan di teleponnya si A. Biaya penalti adalah 10 kali lipat dari jumlah aslinya. Itu sangat sepihak. Jika kamu membayarku 20 juta Korea won, aku akan memberikan ini kepadamu. B juga mencoba menghubungi pihak Son Heung-min guys untuk membuat kesepakatan dan mengklaim bahwa karena Son Heung-min membuat wanitanya hamil di masa lalu dan dengan jumlah hukuman tinggi yang membayangi kepalanya, dia tidak bisa menikahinya.
dan pihak Son Heung-min tidak menanggapi ancaman dari si B, dan dengan demikian B akhirnya berbalik pihak. Sekarang menawarkan untuk membantu pihak Son Heung-min untuk menuntut si A atas penipuan dan juga pemerasan dengan catatan panggilan dan pesan teks sebagai bukti. Tetapi yang dipelajari oleh pihaknya Son Heung-min adalah dari ini bahwa si A telah melihat dua pria pada saat itu dan gak tahu anak siapa itu. Nah, setelah melihat situasinya, dispatch dapat melacak bagaimana pergerakan Son Heung-min dan juga si A pada saat itu. Son Heung-min sendiri tiba di Korea pada tanggal 23 Mei 2024 untuk kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026. Dan pada hari itu, A tidak berada di Korea, tetapi ada di Jepang dalam perjalanan dengan orang pertama. Si pengusaha nih guys, dia kembali dari Jepang pada tanggal 30 Mei lalu menghubungi Son Heung-min. Satu-satunya waktu bagi mereka untuk bertemu adalah tanggal 31 Mei dan juga tanggal 1 Juni di saat Son Heung-min berangkat ke Singapura pada tanggal 2 Juni. Dispatch itu juga melihat bagaimana interaksi dari si A dengan orang lain, di mana dia disebutkan sangat mengandalkan ritual dan praktik perdukunan, mendiskusikan sebagian besar hidupnya dengan si C yang merupakan dukun. Si A disebut mengirimkan 80 juta Korea won dari 300 juta Korea won yang dia terima dari Son Heung-min kepada si dukun. Perinciannya adalah bahwa dia menghabiskan 30 juta Korea won untuk 3 ritual perdukunan, menawarkan 25 juta Korea won kepada nenek spiritualnya, dan menghadiahkan 25 juta Korea won sebagai terima kasih kepada si C. Jadi totalnya adalah 80 juta Korea won guys, begitu. Selain itu disebutkan bahwa keduanya juga pergi berbelanja bersama dan menghabiskan total 19,9 juta Korea won di sebuah department store. Adapun untuk dispatch mengungkapkan bahwa mereka dapat menghubungi si C, si dukun, yang menyatakan bahwa A ingin menjalani kehidupan yang tenang dan fokus pada pekerjaannya sendiri dan tidak ingin berbicara tentang Son Heung-min lagi. C juga membantah terlibat dalam serangan pemerasan kedua yang lebih baru terhadap Son Heung-min dan bersikeras bahwa B telah melakukan gaslighting dan memanipulasi si A. Dan sampai saat ini seluruh situasinya sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Alright teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana penjelasan mengenai kasusnya Son Heung-min. Wow, cukup complicated juga ya guys, ternyata tidak sesederhana itu masalahnya. Ya, kita doakan saja semoga penyelidikannya dapat segera menemukan hasil ya guys, dan kebenaran bakalan terungkap. By the way, kira-kira bayi itu bayinya siapa ya? Apakah itu bayinya Son Heung-min atau si pengusaha? Tapi jujur ya teman-teman, sorry banget mungkin aku bakal dihujat atau bagaimana. Jujur aku kasihan banget sih sama dedek bayinya. Kayak dia adalah korban yang sesungguhnya dalam kasus ini. Dan gimana nih guys pendapat kalian akan kasus yang satu ini? Apa nih pelajaran yang dapat kalian ambil? Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Wisol pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, aku punya rekomendasi paket body care buat kalian. Ini tuh dari brand Legend Purbasari guys. Ini semua 4 produk ini di bawah 100.000. Nggak tahu sih kalau sekarang ya apakah masih diskonnya atau enggak. Kalau masih, langsung aja guys check out buruan. Nah, satu paketnya itu nanti kalian bakal dapetin body scrub. Ini wangi banget, kayak ada aroma melonnya waktu dipakai di tubuh tuh kayak lembut gitu loh. Terus ada juga exfoliating gelnya yang dapat membantu untuk ngangkat daki-daki sehingga nanti kulit kalian tuh bakal kerasa lebih lembut, lembab, dan juga tampak cerah. Terus kalian juga bakal dapetin body serumnya guys. Ukurannya juga sama ya, 180 ml. Yang mana body serum ini dapat membuat kulit kalian itu kelihatan lebih cerah. Tapi note, kalau kalian pakai ini aplikasikannya dikit demi sedikit ya guys, jangan langsung plek banyak soalnya nanti bakal kesulitan di blend. Kalau menurut aku itu adalah minusnya di sini. But overall untuk hasilnya menurut aku oke. Worth it buat dicoba. Dan kalian juga bakal dapetin body scrub. Gede banget guys body scrubnya nih. Dan kalian yang mungkin tertarik untuk cobain juga, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much and bye bye everyone.